Assalamualaikum Baraya Kang Jahil semuanya, selamat datang di Wisduda Wisata Dua Dunia. Nah, untuk wisata kali ini Kang Jahil bakal ajak Baraya semuanya untuk berziarah ke makom salah satu tokoh yang berada di Desa Warudoyong, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur. Penasaran di mana lokasinya dan bagaimana medannya? Ikuti terus keseruan Kang Jahil di Wisduda Wisata Dua Dunia. Nah, Baraya, seperti inilah kondisi jalan menuju ke makam tokoh tersebut. Sehingga saran Kang Jahil kalau mau ke sini tentunya jangan pakai setelan ke pasar, tapi pakailah setelan ke pasir gitu. Supaya Baraya tidak merasa kesulitan di saat Baraya melewati trek yang bertanah, dan kebetulan malam tadi hujan sehingga jalannya agak licin. Jadi kita harus berhati-hati. Untuk situasi dan kondisi di sekitar jalan menuju ke makamnya sendiri masih asri seperti yang Baraya lihat. Seperti yang Baraya lihat nih, pohon-pohonnya masih rindang, banyak pohon bambu, pohon-pohon lainnya juga banyak. Pokoknya seru deh Baraya kalau misalkan untuk ngadem. Nah, Kang Jahil sendiri kenapa tidak malam hari? Mohon maaf, bukannya takut, nggak ada istilah takut dalam diri saya. Cuma takutnya nanti kalau misalkan saya bilang saya berziarah sendiri, Baraya semuanya nggak percaya. Sehingga kalau Kang Jahil sendiri kalau ingin berziarah kemudian di malam hari, ya harus ada yang menemani lah, minimal sebagai saksi gitu. Sehingga pada saat orang yang bilang Kang Jahil takut, Kang Jahil bisa mengatakan enggak kok, saya nggak takut, itu saksinya ada 10 orang yang menemani saya gitu. Yaudah Kang Jahil, sebentar lagi kita akan sampai. Aduh, gini nih kalau misalkan jarang dipakai untuk olahraga, baru segini aja udah ngos-ngosan. Baraya Kang Jahil semuanya, sebentar lagi kita akan sampai di makom yang akan kita ziarahi. Seperti inilah gambaran suasana di sekitar makam. Kita bisa melihat masih asri dan ada pohon besar. Jangan lupa kita akan bertamu sehingga kita harus mengucapkan salam. Assalamualaikum ya syekhuna wa umdatina wa murabbi ruhina ya haji. Yuk kita mendekat. Alhamdulillah Baraya, ziarahnya sudah selesai. Sekarang kita waktunya pulang. Baraya pasti bertanya-tanya, apa sih yang mendasari Kang Jahil sampai di episode pertama ini Kang Jahil memilih untuk berziarah ke makamnya Ayah Haji Maidi, yaitu salah satu tokoh di Kecamatan Cikalongkulon, tepatnya di Desa Warudoyong. Beliau dimakamkan di Kampung Cijame Hilir, Desa Lembahsari, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur. Jadi tepatnya nggak jauh lah dari tempat tinggal Kang Jahil. Nah, just info nih, sebenarnya Kang Jahil udah 2 kali ziarah ke sini. Yang pertama itu malam hari, dan yang kedua yaitu hari ini di episode perdana Wisata Dua Dunia. Khususnya hari ini di edisi Wisata Batin ya. Nah, sekedar berbagi pengalaman pada saat ziarah malam hari itu, kebetulan waktu itu kalau tidak salah di malaman 17 Agustus. Entah tepatnya 17 Agustus atau intinya di bulan Agustus lah. Ada sebuah kejadian unik. Jadi waktu itu Kang Jahil ziarah bersama 2 teman Kang Jahil. Berarti kita berangkat 3 orang. Nah, pada saat ziarah tersebut ada sebuah kejadian unik. Jadi dari kampung Cijame Girang itu terdengar sebuah alunan
melodi pencaksilat, gendang, trompet gitu. Pertamanya Kang Jail sendiri merasa itu bukan suatu hal yang aneh ya, mau Agustusan ada acara pencaksilat mungkin, sehingga menganggapnya hal yang biasa. Setelah selesai ziarah, alhamdulillah beberapa hari kemudian Kang Jahil silaturahmi ke tempatnya Kang Burhan. Kemudian beliau menyampaikan bahwa di malam Kang Jahil ziarah itu sebenarnya tidak ada gelaran pencaksilat di kampung di kampung Cijami Hilir itu. Ya, kenapa bisa terdengar sampai terdengar oleh semuanya, oleh saya, oleh teman saya juga yang 2 orang. Wallahu a'lam bishawab. Kita berbaik sangka aja, anggap aja itu sebagai sebuah sambutan atau apapun itulah, karena Kang Jahil sendiri menyadari bahwa di dalam kehidupan ini bukan hanya kehidupan yang terlihat, ada juga kehidupan yang tidak terlihat. Sehingga kita harus berusaha dan mencoba untuk menjaga keseimbangan. Kita tidak boleh menafikan mereka. Mereka ada dan mereka perlu dihargai. Makanya barusan pun Kang Jahil pada saat datang minta izin, selain ziarah, izin juga untuk mereka. Mudah-mudahan beliau mengizinkan sehingga tidak terjadi apa-apa. Kemudian barusan juga ada sebuah kejadian yang cukup unik. Di sana itu kan Baraya lihat sendiri ya, banyak pohonan, banyak bambu, sehingga bukanlah hal yang aneh apabila di sana banyak nyamuk. Tapi alhamdulillah selama ziarah saya tidak digigit oleh nyamuk. Padahal nyamuknya sudah mengelilingi saya. Banyak juga yang hinggap di celana. Tapi kayaknya karena celananya warna hitam, mereka pikir itu kotor, jadi nggak jadi gigit. Dan ke kulit alhamdulillah mereka nggak gigit. Bahkan ada satu lagi yang menurut saya sebuah peristiwa yang spektakuler. Jadi ceritanya ada teman saya yang ziarah ke sana sampai 7 kali berturut-turut. Entah doa mana yang diijabah, entah doa pada saat berziarah ke sana atau doa dari tempat yang lain, atau mungkin doa dari orang lain yang sayang terhadap teman saya. Ada sebuah kejadian unik. Suatu ketika ada orang tua yang berjualan apa ya disebutnya, seeng gitu ya. Tapi seengnya itu yang terbuat dari tembaga. Itu kan udah jarang sekali, apalagi saat ini kan apabila kita memasak nasi yang digunakan sudah nggak pakai seeng lagi, tapi pakai panci kan. Atau bahkan yang lebih modern kan pakainya pakai rice cooker. Nah, ceritanya setelah selesai ziarah 7 kali, tepatnya entah 1 hari atau 2 hari atau 3 hari kemudian, ada kakek-kakek yang jualan seeng itu, seeng tembaga. Kemudian memaksa teman saya untuk membelinya. Wah, susah saudara. Kita putar balik, naiknya agak tinggi. Nah, balik lagi ke cerita. Ada kakek-kakek yang jualan seeng yang dari tembaga. Nah, kakek tersebut itu memaksa ke teman saya untuk membeli seengnya. Kebetulan teman saya itu nggak punya uang. Kemudian karena dipaksa plus dia juga kasihan ke si kakeknya, akhirnya dia nyari pinjaman. Aduh, susah. Udah nyari pinjaman, dapat, udahlah dibayar si seengnya itu. Nah, setelah dibayar, si kakeknya pergi. Kemudian teman saya mencoba ngecek, ingin tahu kan kondisinya apakah bolong atau tidak. Nah, pada saat diangkat itu terdengar suara kayak ada benda di dalamnya. Kemudian teman saya lihat dan ternyata benar memang ada sebuah benda yang berkilau. Kemudian beliau ambil dan kesimpulan sementara beliau menganggap bahwa itu adalah kayak semacam permata gitu, batu permata, batu mulia lah. Sehingga beliau bawa ke toko emas yang ada di Cikalong, dan ternyata benar saja pada saat dijual itu toko emas tersebut menaksir harganya sekitar 40 jutaan karena nggak ada sertifikatnya kan katanya. Saya juga kan katanya nih. Nah, karena beliau masih penasaran, pertama ingin memastikan dan yang kedua ingin mencoba, siapa tahu bisa lebih mahal katanya.
beliau bawa ke Cianjur. Dan di Cianjur ternyata betul dibayar lebih mahal, sekitar 60 juta. Itulah sebuah kisah yang menurut saya unik dan mungkin ajaib. Kenapa kok bisa setelah ziarah bisa mendapatkan batu berharga seperti itu? Wallahu alam. Saya juga nggak mau bilang kalau misalkan itu sebabnya gara-gara ziarah ke sana. Enggak lah, yang pasti itu rezeki datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jalannya dan siapa yang mengantarkan, biarlah itu menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hambanya yang pasti harus tetap berusaha, harus tetap berikhtiar. Plus jangan pernah lupakan kekuatan doa. Dan yakinlah bahwa doa tersebut bisa datang dari siapapun, dari diri kita melalui sholat, baik itu sholat malam maupun sholat kewajiban yang 5 waktu, maupun dari orang-orang yang sayang kepada kita, dari orang tua. Sudah, Baraya takutnya nanti niatan Baraya untuk berziarah jadi aneh-aneh lagi gara-gara mendengar cerita dari saya. Ini hanyalah sebuah keajaiban dari doa yang ingin saya sobat share. Dan asal muasalnya itu yaitu tadi setelah berziarah ke makamnya Ayah Haji Maidi. Terima kasih. Sampai ketemu kembali di Wisata 2 Dunia episode 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.